kan, aku tuh ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang belum sempat tersampaikan tadi, Mas. Aduh, saya lupa banget. Aduh, jadi begini, Mas, kan ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang kalau misalnya setelah nyoblos, mereka tuh tahu perhitungan langsungnya itu melalui quick count. Nah, sebenarnya quick count itu tuh apa sih, Mas, di mata KPU? Quick count itu diatur dalam undang-undang. Jadi lembaga-lembaga itu boleh melakukan survei, kemudian dia boleh mengumumkan hasil surveinya dengan beberapa syarat. Jadi pertama, lembaga-lembaga yang melakukan survei itu harus terdaftar di KPU. Lembaganya ini siapa sih yang punya? Ya. Jangan lembaga abal-abal. Yang kedua, lembaganya ini menginformasikan kepada masyarakat bagaimana cara dia melakukan survei. Bukan survei yang sembarangan, jadi metodologinya bagaimana. Yang ketiga, lembaga ini juga menginformasikan kepada masyarakat sumber dananya dari mana. Jadi bukan dari korupsi. Iya. Gitu. Sudah dipastikan. Kemudian hasil survei ini atau quick count ini, hitung cepat ini sebetulnya bermanfaat bagi siapa saja. Pertama bagi penyelenggara, gitu kan? Ini bisa menjadi alat kontrol. Kan ini dilakukan dengan metodologi yang ketat, Iya, betul. dengan ilmu yang terukur, gitu ya. Jadi itu bisa jadi alat kontrol kita juga. Gitu. Walaupun dalam undang-undang disebutkan hasil akhirnya tetap hasil yang ditetapkan KPU, yang direkap secara manual berjenjang dari TPS, desa, kelurahan, kecamatan, kemudian kota, provinsi sampai nasional. Bagaimana, Mas, keakuratannya quick count? Masing-masing lembaga itu mempertanggungjawabkan sendiri, ya, apa yang dia kerjakan, bagaimana metodologinya, bagaimana cara dia, berapa sampelnya sehingga menghasilkan angka seperti itu. Jadi ada yang angkanya sekian persen, tapi ada juga yang sedikit berbeda dengan yang disampaikan lembaga survei yang pertama misalnya gitu. Ya silakan saja, silakan nanti mereka mempertanggungjawabkan kepada masyarakat hasil yang sudah dia kerjakan. Nanti kalau betul-betul tepat dengan yang dikerjakan oleh KPU, ditagih. Nah, selama ini nih untuk biasanya quick count dan memang yang resminya itu jauh beda nggak caranya? Jelas metodologinya beda, caranya beda, tetapi hasilnya selama ini ya ada memang margin of error-nya ya. Jadi jarak antara benar dan tidaknya itu memang dibatasi. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, nah itu patut dipertanyakan kemampuan lembaga survei tersebut. Dia hanya berkoordinasi dengan KPU pada saat mendaftarkan. Setelah itu di lapangan dia melakukan sendiri, dia harus kerja sendiri. Tidak dibiayai oleh KPU, dan nanti hasil yang ditetapkan secara nasional itulah yang akan diakui sebagai hasil pemilu legislatif 2014. Baik. Berarti nanti yang untuk resminya itu tetap ada di tangan KPU ya, Mas? Bukan di tangan quick count ataupun lembaga-lembaga yang lainnya ya. Tapi itu hanya sebagai bagi Mbak Vina dan kawan-kawannya mengikuti proses tahapan pemilu sampai selesai. Nanti kami akan merekap paling lambat tanggal 6 Mei selesai. Kemudian kami akan tetapkan paling lama tanggal 9 Mei. Paling lama tanggal 9 Mei? Jadi tanggal 9 Mei sudah bisa diketahui siapa mewakili yang mewakili Indonesia duduk di parlemen. Satu lagi nih, Mas. Kalau untuk gimana ya kalau ngomongnya ya? Kalau untuk masalah quick count ini kan dan lembaga KPU yang resmi ini sangat ngebantu nggak sih, Mas? Quick count ini? Bagi KPU ada atau tidak ada quick count, kami bekerja sesuai dengan mekanisme itu ya. Tapi bagi publik kan bisa saja menjadikan itu jadi rujukan, menjadikan itu jadi strategi berikutnya dia harus melakukan apa gitu ya. Tapi kalau bagi KPU tetap bekerja sesuai dengan tahapan yang dia susun. Mungkin memang akurat, ada yang akurat, ada juga yang mungkin ya tapi tidak jauh berbeda ya, Mas ya, untuk masalah tidak ya, untuk hasil resminya. Hasil resminya bisa diulang lagi nggak, Mas? Tanggal berapa? Kami akan lakukan rekapitulasi paling lambat selesai tanggal 6 Mei. Dan kami akan tetapkan hasilnya tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei berarti sudah fix. Sudah kita dapatkan hasil secara nasional. Berikutnya siap-siap. Siap-siap untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Deh, Mas. Kita akan pilih Anda tanggal 9 Juli. 9 Juli.
Jangan lupa kalau misalnya mau melihat siapa dan bagaimana perkembangannya bisa langsung di kpu.go.id. Buka aja, bisa lihat dan pilih sendiri di tabnya, ya. Oke deh, makasih ya, Mas. Terima kasih. Kan akhirnya saya menjawab juga pertanyaan tadi. Dari tadi mikir aja. Sekarang udah terjawab semua. Udah terjawab semua, udah lega. Bilik suara, coblos yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Oke dan sobat Indonesia, nah sekarang udah tahu dong kalau quick count itu hanyalah bayangan dari perolehan suara di pemilu. Hasilnya resmi tetap dipegang oleh KPU. Nah, jadi jangan lupa ya pantengin terus www.kpu.go